Aku hanya menakutimu, aku tidak membunuhmu. Lao Kong dengan cepat menjelaskan. Tetapi pada saat ini, hati Lao Kong sudah sangat terkejut, hanya dia yang tahu bahwa dia tidak memiliki belas kasihan sama sekali, dan kekuatan yang baru saja meledak oleh Chen Ping tidak seperti biksu peringkat kedua dari alam tubuh yang kompatibel. Kong tua, jangan mundur. Baru saja kamu jelas tidak menunjukkan belas kasihan. Adik laki-laki ini benar-benar agak tidak biasa. Dia hanya seorang biksu dari peringkat kedua alam tubuh komposit, tetapi dia telah meletus dengan kekuatan yang begitu menakutkan, dan aura yang dia keluarkan tampaknya berbeda dari kamu dan aku. Auranya sangat berantakan, sepertinya bercampur dengan aura iblis dan binatang buas, sungguh aneh. Saat ini, orang lain yang tidak berbicara selama ini berkata, "Matahari tua mengatakan itu, dan aku juga merasa aura yang terpancar dari orang ini memang agak aneh. Dan baju zirah emas yang baru saja dia tempelkan di tubuhnya begitu istimewa, aku belum pernah melihatnya sebelumnya." Zuo Qing mengikutinya. Itu hanya tubuh kelas 2, mampu menahan pukulanku, dan memiliki nafas yang aneh, dan tubuh baju besi emas. Sepertinya orang ini pasti memiliki harta karun di tangannya. Mungkin, penglihatan tadi berasal dari harta karun di tangannya. Setelah Lao Kong selesai berbicara, aura di tubuhnya meledak lagi, dan dia menatap Chen Ping dengan wajah dingin dan berkata, "Nak, serahkan harta di tubuhmu, dan aku bisa menghindarkanmu dari kematian. Jangan berpikir bahwa kamu dapat bertahan hidup jika kamu dapat menahan pukulanku. Aku bisa menghancurkanmu sampai mati kapan saja, sebaiknya kamu lebih bijaksana." Melihat penampilan serakah Lao Kong, mata Chen Ping berkedip dingin. "Seperti yang saya katakan, kami tidak memiliki harta apapun. Jika Anda bersikeras untuk tidak membiarkan kami pergi, maka saya hanya bisa bertarung," kata Chen Ping dengan mata tegas. Berkelahi. Old Kong tertegun sejenak, lalu dia tertawa keras dan berkata, "Apa yang akan kamu gunakan untuk melawan kami? Apakah kamu ingin menggunakan kekuatanmu sebagai peringkat kedua dari body fit realem?" "Ruyan, mundur." Chen Ping menyuruh Liu Ruyan dan yang lainnya untuk mundur. Liu Ruyan tidak tahu apa yang akan dilakukan Chen Ping, tetapi dia dengan patuh memimpin beberapa orang kembali. Setelah Liu Ruyan dan yang lainnya mundur, mata Chen Ping langsung memerah, dan kemudian setetes darah keluar dari dahinya. Setetes darah itu berubah menjadi kabut merah darah, menyelimuti tubuh Chen Ping. Di bawah kabut merah darah, tubuh Chen Ping mulai membengkak terus-menerus. Chen Ping tahu bahwa dia harus menunjukkan posturnya yang putus asa sekarang, jika tidak, dia tidak akan bisa menghalangi lawan sama sekali. Karena celah kekuatan terlalu besar, jika orang-orang ini diizinkan mengambil cincin penyimpanan, Chen Ping tahu bahwa mereka pasti akan mati. Lagi pula, harta karun di cincin penyimpanan itu sudah cukup bagi siapa saja untuk menjadi gila. "Nak, apakah kamu ingin meledakkan dirimu sendiri?" Melihat postur Chen Ping, Lao Kong sedikit mengernyit dan berkata, "Itu benar, karena kamu mendorongku begitu keras, maka aku hanya bisa melawan kematian." Chen Ping mengangguk dan berkata, Nak, kamu terlalu sombong, bahkan jika kamu meledakkan dirimu sendiri, apakah kamu pikir kamu bisa menyakiti kami? Kamu hanyalah biksu kelas 2 di alam komposit tubuh. Bahkan jika kamu meledakkan dirimu sendiri, kamu tidak akan pernah menyakiti kami sama sekali." Old Kong tersenyum dingin, tidak takut sama sekali. "Benarkah? Jika itu bisa menyakitimu, maka cobalah." Mengatakan itu, aura menakutkan di tubuh Chen Ping meletus lagi, dan kabut berdarah langsung menyelimuti 3 orang di sisi berlawanan. Merasakan aura Chen Ping, mengetahui bahwa Chen Ping benar-benar datang, ekspresi Lao Kong juga berubah. "Adik laki-laki, jangan terburu-buru, kami bertiga bukan orang jahat, juga tidak jahat. Hanya saja Lao Kong pemarah. Kami hanya ingin tahu benda apa yang bisa menghasilkan penglihatan. Karena kamu tidak tahu, maka lupakan saja." Melihat ini, Lao Sun buru-buru mengikuti Chen Ping dan berkata, Ya, kami tidak mengenal satu sama lain. Jika kami tidak memiliki keluhan atau permusuhan, kami akan meledakkan diri pada pertemuan pertama, dan kami akan melukai kedua belah pihak. Mengapa repot-repot?" Zuo Qing juga buru-buru berdiri untuk memuluskan semuanya. "Lansia, kita semua adalah junior yang tidak dikenal. Awalnya kita tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi jika seseorang menekan kita dengan keras, kita hanya bisa mati bersama.
Chen Ping tahu bahwa pihak lain memberinya langkah mundur, dan Chen Ping tidak benar-benar ingin meledakkan dirinya sendiri. Oke, cepat dan hentikan napasmu, aku tidak akan memeriksamu, cepatlah. Cucu tua menghibur Chen Ping. Melihat ini, Chen Ping menahan napas, dan memulihkan dirinya sendiri. Tapi wajah Kong tua itu sangat jelek, menatap Chen Ping, jelas tidak menyerah. Mungkin juga saya merasa malu. Bagaimanapun, saya adalah biksu kelas 8 yang bermartabat dalam kondisi kebugaran fisik, tetapi saya ditakuti oleh seorang biksu kelas 2 dalam kondisi kebugaran fisik oleh Chen Ping. Ini terlalu memalukan. Nah, demi mereka berdua hari ini, aku akan melepaskanmu, tapi kamu yang pertama berani mengancamku, tunggu dan lihat saja. Old Kong mengertakkan gigi dan berkata kepada Chen Ping. Chen Ping sedikit mengernyit, merasa sedikit bingung di hatinya saat ini. Jika lelaki tua ini mengikutinya sepanjang jalan, itu pasti buah yang tidak berbuah. Anda tidak dapat mengancam diri sendiri dengan penghancuran diri lagi dan lagi, bukan? Kamu punya nafas yang besar. Saat Kong tua itu selesai berbicara, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di depan mereka. Tuan Yan, Chen Ping sangat gembira saat melihat orang itu datang. Dan ketiga orang itu buru-buru memberi hormat setelah melihat Tuan Yan, Tuan Yan. Pada saat ini, wajah tua Kong itu tidak lagi memiliki kesombongan tadi. Chen Ping, ada apa? Tuan Yan bertanya pada Chen Ping. Chen Ping memberitahu Tuan Yan apa yang terjadi. Ketika Tuan Yan mendengar ini, dia mengerutkan kening dan berkata, betapa beraninya, kalian bertiga berani merampok di depan gerbang Kabupaten Jialing. Apakah kalian tidak menganggap serius Kabupaten Jialing kita? Kamu harus melepas pakaianmu dan melakukan penggeledahan tubuh, kamu pikir kamu ini siapa? Bahkan jika seseorang datang ke Kabupaten Jialing kami tidak meminta penggeledahan tubuh, kamu sangat bersemangat. Petik 2. Tuan Yan berkata, berjalan ke Kong tua itu, dan menamparnya dengan keras. Dengan tamparan ini, Kong tua yang menamparkan separuh wajahnya langsung memerah, tetapi dia bahkan tidak berani kentut.